Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam, Ivan. Ya, Pak. Maaf ya, Pak. Saya lagi luar. Saya pakai headset. Ya, nggak. Kita lanjutkan ya untuk pertemuan kita. Pak, ini Sudah nggak bisa. nunggu yang lain, Pak. Kenapa? Kawan masih teman yang lain belum pada datang nih, Pak. Nggak apa-apa sih, karena udah sesuai dengan Pak? jam kan ya. Oke. Iya sih, Nah, benar-benar. jadi pembahas ini Pak. adalah merupakan bentar ya. Nah, pembahasan kita tentang dari elektronika daya ya. PowerPoint-nya udah bisa terlihat? Baik. Nah, Bisa, Pak? Jelas, Pak. elektronika daya ya, ini merupakan salah satu bidang ilmu ya yang mempelajari serta membahas aplikasi elektronika yang berkaitan dengan peralatan listrik dengan dayanya yang cukup besar ya. Contohnya misalnya seperti motor listrik, pendingin, kompresor, pompa ya, serta ada beberapa aplikasi lainnya. Jadi terkait beberapa ilmu dengan elektronika daya itu ada elektronika, kemudian ada teori dari sisi rangkaian, sistem kontrol, elektromagnetika, mesin-mesin listrik, kemudian sistem tenaga listrik, ada komponen semikonduktor dan juga ada komputer ya. Nah, pada elektronika daya ini ada beberapa ruang lingkupnya dari power elektroniknya ya, itu termasuk dari ada elektroniknya ya, kemudian ada teori sirkuitnya, kemudian ada teori kontrol dan sistem, kemudian signal processing-nya, elektromagnetik, kemudian ada simulasi dan komputernya, elektrik mesinnya, power system, dan solid state physics. Nah, jadi ini semua merupakan saling support, saling integrasi dengan elektronika daya ya, kaitannya dengan sistem tenaga listrik pada kendali kelistrikan ya. Nah, di mana sistem elektronika ini merupakan dasar utama dari suatu aplikasi elektronika daya ya. Jadi, sistem elektronika ini membahas tentang bagaimana peralatan elektronika itu terdiri dari semikonduktor serta komponen lainnya. Ada beberapa contoh ya, rangkaian elektronika itu ada komponen semikonduktor, ya, komponen semikonduktor daya misalnya seperti ada IC, kemudian ada resistor, kapasitor, dioda, serta ada komponen-komponen lainnya yang dapat membentuk suatu rangkaian elektronika daya ya. Nah, ini merupakan gambaran sistem elektronika ya, di mana sistem elektronika ini terdiri dari beberapa rangkaian, baik itu ada dioda, ada kapasitor, ada resistor, kemudian ada IC, ya, kemudian ada beberapa kapasitor. Nah, ini ada dioda juga, ya. Ini merupakan integrasi atau merupakan rangkaian dari sistem elektronika dari beberapa komponen elektronika yang ada. Nah, kemudian dari sistem tenaga listrik ya, ini merupakan objek utama ya dari aplikasi elektronika daya, di mana peralatan dan sistemnya itu memiliki daya dengan tegangan dan arus listrik yang cukup besar ya. Misalnya besaran listriknya itu seperti pada tegangan, daya listrik, kemudian faktor daya, sehingga peralatan listrik tentunya membutuhkan kontrol elektronika daya ya. Karena apa? Karena berupa peralatan statik, misalnya seperti trafo.
Nah, ini ada gambaran ya terkait sistem tenaga listrik yang dimulai dari sistem pembangkit sampai kepada konsumen, baik itu di rumah tangga maupun di industri. Ya. Bisa dilihatkan? Baik. Nah, ini merupakan gambar sistem tenaga listrik dari sisi pembangkit sampai kepada konsumen, yaitu adalah industri dan rumah. Pembangkit di sini ada beberapa pembangkit ya, ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga gas, tenaga uap, ada panas bumi, kemudian ada PLTGU ya. Kemudian masuk dari sistem pembangkit masuk melalui sistem transmisi. Itu ada melalui trafo, itu ada gardu induk ya. Kemudian dialiri sampai kepada trafo dari distribusi. Nah, dari distribusi di sini tentunya didistribusikan melalui jaringan 150 kV ya. Jadi bisa langsung ke industri dan juga ke rumah. Itu bisa dimute-kan? Boy Simanjorang, bisa saya mute-kan aja ya. Baik, kita lanjut kembali. Ya, jadi ini merupakan gambaran dari sistem tenaga listrik, baik dari sisi pembangkit, transmisi, distribusi, sampai kepada konsumen, rumah, dan industri. Kemudian dari sisi elektronika daya itu ada pada kendali kelistrikan, ada pada sistem kontrolnya. Nah, sistem kontrol di sini tentunya melakukan pengontrolan aplikasi ya pada elektronika daya. Ada beberapa pengaturan yang bisa menggunakan sistem kontrol ya, baik misalnya seperti pengaturan dari kecepatan putar motor listrik, kemudian pengaturan torsi motor listrik ya, juga ada beberapa pengaturan dari gerakan peralatan di industri. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana sistem kontrol dalam melakukan suatu pengontrolan pada sistem kendali kelistrikan yang ada. Jadi dengan menggunakan sistem kontrol dapat mengontrol posisi dari sisi kendali kelistrikan pada suatu sistem atau pada suatu aplikasi yang ada. Nah, kemudian dari sisi aplikasi ya, dari elektronika daya juga terhubung kepada sistem komputer ya, di mana dalam hal pengaturan berbagai peralatan di industri itu tentu di remote melalui komputer ya. Ada beberapa karakteristik dari elektronika daya ya. Pertama itu adalah aplikasi teknik kontrol itu untuk mendapatkan efisiensi dalam proses konversi besaran listriknya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah elektronika daya itu merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, yaitu ada teknik tenaga listrik, elektronika, dan kemudian ada sistem kontrol. Ketiga, ya, karakteristiknya menggunakan komponen elektronika daya atau biasa sebut solid state untuk mengontrol dan mengkonversi tenaga listrik, ya. Kemudian yang keempat ya, terdiri di atas input dan beban load-nya. Sedangkan karakteristik yang kelima terdiri dari satu atau lebih konverter untuk melakukan perubahan parameter listrik ya. Ini merupakan sistem elektronika daya ya, di mana dari sisi bagannya ya, sinyal input masuk kepada sistem proses, kemudian ada fungsi dari kontrol ya, sinyal kontrol masuk kepada sistem proses, ada sinyal output ya, menghasilkan dari beban, pengukuran output, dan kemudian ada sinyal dari referensi.